Bismillahirrahmanirrahim. Wahum sab'atun, salah satu dzukur wa arba'atun inas. Ini meneruskan penjelasan sebelumnya ya. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa seorang orang tua harus mengajari anaknya siapa saja putra Nabi Muhammad ya. Kemudian ini dijelaskan bahwa putra Nabi Muhammad itu ada 7, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Wa tartibum fil wiladah, urutan putra Nabi secara kelahiran ya. Dari yang paling tua, yang pertama adalah Al-Qasim bahwa awalu auladi. Yang pertama Qasim, ini putra Nabi yang paling tua ya. Tsumma Zainab, tsumma Ruqayyah, tsumma Fatimah, tsumma Ummu Kulsum, tsumma Abdullah wa huwal mulaqab bitahhir wa bitayyib. Kemudian Abdullah ini punya 2 julukan ya, yaitu Tahir dan Thayyib. Wa kulluhum min Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi 6 yang disebutkan tadi, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum dan Abdullah itu mana ya, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, 6 ya, itu adalah anak yang lahir dari istri Khadijah. Wasabiu Ibrahim bahwa min Maria Al-Qibtiyah, dan putra yang ketujuh adalah bernama Ibrahim. Ibrahim ini terlahir dari Maria Qibtiyah ya. Ini perempuan yang dihadiahkan kepada Nabi, hadiah dari Raja Muqawqis ya, Raja Mesir. Waqad nadama ba'duhum asma'ahum mutawassilan bihim faqol. Sebagian ulama menazamkan nama-nama putra mereka dengan urut ya. Ya Rabbana bil Qasim ibni Muhammadi fa bi Zainab fa Ruqayyah fa bi Fatimah fa bi Ummi Kulsum fa Abdillah. Gimana ini? Fa bi Ummi Kulsum fa Abdillah tsumma bi haqqi Ibrahim Najja atau gimana ini? Nadimah, Nujian Nadimuh ya. Nujian Nadimuh mungkin ya. Jadi 2 nadam ini adalah urutan putra Nabi. Fadi nubdatun minal aqaid al-lazimah. Wa qad takallama bihal ulama tauhid. Jadi keterangan ini adalah kutipan atau secuplikan ya, cuplikan atau sebagian dari akidah yang harus diajarkan kepada anak ya, dan juga harus diyakini. Waqat takafala, dan para ulama tauhid sudah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang lebar ya. Fayajibu alaman marra ta'limul mumayyiz dzalik hatta takuna nas'atuhu ala akmalil iman wabillahi taufik. Jadi bagi para orang tua kemudian kakek dan yang lain, diharuskan mengajarkan anaknya sehingga dia tumbuh dengan keimanan yang sempurna. Faslun fi syurutis shalah. Ini sekarang sudah membahas syarat salat ya. Ai fi bayani syurutil mutawaqqifi 'alaiha syahatus shalah. Jadi fasal fi syurutis shalah itu maknanya adalah fasal yang menjelaskan syarat yang kesahan salat tergantung padanya. Wahia jam'u syartin bi sukunir ra. Kata surut jamak dari syarat, bahwa lugatan ta'liqu amrin mustaqbal bimithli. Secara bahasa kata syarat adalah menggantungkan sesuatu yang akan datang dengan sesuatu yang sama dengan itu. Au ilzamu syai'i wal tizamuhu, atau bisa diartikan fasal adalah menuntut dan menyanggupi sesuatu. Wa bi fathiha al alamah, kalau huruf ra-nya dibaca fathah syarat itu maknanya adalah tanda. Wastilahan ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud wala adam lidzatih. Secara istilah syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu, dan keberadaannya tidak mengharuskan ada atau tidaknya sesuatu. Jadi contoh mudahnya ya wudhu itu ya. Kalau tidak wudhu pasti tidak sholat, tapi kalau wudhu belum tentu sholat, belum tentu tidak sholat ya. Jadi ketiadaannya memastikan ketiadaan sesuatu yang lain, tapi kalau keberadaannya tidak menyebabkan ada atau tidaknya hal lain. Kemudian idza alim tadzalik ta'lam anna qaula sahih asartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus surati wa laysa minha laisa makna lugawiyyan wala istilahiyan lahu. Kalau kita mengetahui pengertian syarat tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa definisi dalam Fathul Mu'in
definisi syarat dalam Fathul Mu'in itu bukanlah makna bahasa maupun makna istilah dari syarat. Wa inna ma huwa bayanun lima yuradu bihi huna ay fi sholati wa laysa hadza min sya'ni ta'arif. Tapi pengertian syarat dalam Fathul Mu'in ini adalah penjelasan yang terkhusus untuk sholat saja. Jadi dalam Fathul Mu'in kan syarat adalah sesuatu yang kesahan sholat tergantung padanya dan tidak tergolong dari sholat. Itu kan dikhususkan ke sholat saja. Padahal syarat itu kan bisa untuk sholat, bisa untuk yang lain. Ya, hal ini sebenarnya tidak termasuk kategori ta'rif ya, tidak termasuk kategori definisi. Wa qauluhu laisa minha qaidun li ikhrajir rukni. Jadi dalam Fathul Mu'in ada kata laisa minha, syarat itu tidak termasuk dari sholat, ini mengecualikan rukun, karena rukun itu bagian dari sholat ya. Qauluhu li annaha aula bitaqdim ay li anna surut ahaqqu bitaqdim. Jadi kata aula ya, kata aula dalam Fathul Mu'in itu maknanya ahaqqu, lebih berhak didahulukan. Jadi menjelaskan syarat dan rukun itu lebih berhak menjelaskan syarat dulu, karena secara kenyataan syarat itu lebih dahulu dari rukun. Qauluhu idza syartu ila akhiri fa ay fa huwa muqaddam tab'an fa nasaba ay qaddama wad'an. Jadi secara faktanya syarat itu lebih dahulu daripada rukun, sehingga syarat penjelasannya diletakkan sebelum rukun. Wa alam ana suruta qisman, qismun yu'tabaru qabla suru'i fiha wa yastashibu ila akhiriha wa qismun yu'tabaru ba'da suru' wa yastashib. Syarat ini ada dua ya. Syarat dalam sholat ini ada dua. Ada yang diharuskan sebelum melakukan sholat dan harus selalu ada hingga sholat selesai. Ada yang syarat ini berada di dalam sholat setelah melakukan sholat, setelah masuk ke dalam sholat ya. Setelah masuk ke dalam sholat dan harus ada hingga sholat selesai. Contoh bagian yang kedua ini katarkil af'al wa tarkil kalam wa tarkil akli. Tidak bergerak, tidak bicara, tidak makan, ini juga syarat ini. Tapi syarat yang tidak dilakukan sebelum sholat, syarat yang ada di dalam sholat. Faqauluhu ma yajibu taqdimu ila akhirih huwa binadhari lil awal. Jadi kalimat mayajibu taqdimu ila akhirih ini hanya memandang syarat di bagian pertama saja, pembagian tadi ya, tidak melihat syarat di yang bagian kedua. Qauluhu syurutus sholati khamsatun, syarat sholat ada 5. Wa inna ma lam yu'ad min syurutihal islamu wa tamyiz wal ilmu bi fardiyatiha wa kayfiyatiha wa tamyizu faraidha min sunaniha li annaha ghairu muhtasah bis shalah. Jadi sebenarnya syarat sholat ini tidak hanya 5 saja, ada beberapa syarat yang tidak dijelaskan musannif, yaitu Islam, tamyiz, mengetahui kefarduannya, mengetahui tata caranya, kemudian bisa membedakan mana yang fardu mana yang sunnah. Semua syarat-syarat ini tidak disebutkan oleh Fathul Mu'in karena syarat-syarat ini adalah syarat yang tidak terkhusus untuk sholat saja, syarat yang umum untuk ibadah apapun. Ba'dhum addaha wa ja'ala syuruta tis'atan, dan sebagian ulama menghitung syarat-syarat ini, sehingga dalam kitab lain biasanya kita menemukan syarat sholat itu tidak 5 tapi 9, karena 9 itu memasukkan tadi ya, Islam, tamyiz, mengetahui kefarduan dan tata caranya, dan bisa membedakan mana yang fardu mana yang sunnah. Qauluhu at-thaharah, ini kita teruskan di video setelahnya ya.